Oke, selamat datang, selamat bertemu kembali di Project Management Channel dari saya, Wisnu Priyo Pamungkas. Ya, kali ini Project Management Channel akan saya bawakan yaitu materi ke 3A, ya, dimana kalau di dalam materi pertemuan itu adalah pertemuan ketiga. Ya, kali ini tema atau judul yang saya bawakan itu adalah tentang komponen utama pada PMBOK atau Project Management Body of Knowledge. Baik, seperti biasa saya akan coba masuk ke slide presentasi ya untuk menjelaskan pembahasan yang ada di materi ini. Ya, ini seperti yang sudah pernah saya sampaikan, setiap kali pertemuan saya akan memperkenalkan diri sendiri karena kondisinya pasti bisa dilakukan secara paralel ataupun serial. Jadi materi ini bisa audiens pelajari secara tidak harus dari awal sampai akhir, bisa sesuai dengan yang dibutuhkan. Oke, seperti biasa, perkenalkan, nama saya Wisnu Priyo Pamungkas. Saya adalah praktisi konsultan MIS ya di IT dan biasa dalam project management. Kemudian juga praktisi konsultan Scrum Master. Kemudian ada sebagai konsultan ISO, audit TI, dan manajemen keamanan sistem informasi. Kemudian saya sendiri adalah trainer profesional project management, Scrum, dan business analysis serta audit TI itu sendiri. Ya, kalau lintas keseharian saya ada di akademisi dosen tetap Fakultas Ilmu Komputer, program studi informatika Universitas Bayangkara Jaya, dan juga sebagai salah satu asesor LSP P1 Ubara Jaya. Yaitu perkenalan dari saya. Kemudian kita masuk ke pembahasan pertama ya. Jadi pembahasan kali ini terkait dengan komponen utama ya, seperti biasa pembahasan nanti akan berjalan dan setiap akhir dari pembahasan itu akan selalu ada slide yang membahas tentang beberapa pertanyaan ya. Dalam konteks tersebut saya akan memberikan judul cari tahu lebih jauh. Artinya audiens bisa mempelajari lebih jauh tentang pembahasan tersebut. Oke, di sini komponen utama berdasarkan PMBOK ya, terutama di PMBOK versi 6 ya, itu adalah terkait dengan beberapa hal yang di sini bisa kita lihat di slide ya. Ada komponen utamanya adalah project life cycle. Kemudian ada project fase gate, project management process, project management process group, dan project management knowledge area. Ya, jadi komponen-komponen utama ini nanti akan secara bertahap kita akan membahas komponen-komponen utama tersebut. Ya. Jadi penjelasannya secara singkat, project life cycle adalah serangkaian fase yang dilalui proyek dari awal hingga akhir. Ya. Serangkaian fase yang dilalui proyek ya, dari awal hingga akhir atau hingga selesai. Kemudian untuk project fase di sini ya, kumpulan kegiatan proyek ya terkait dengan logik yang berpuncak pada penyelesaian satu atau lebih hasil ya, itu adalah project fase. Kemudian fase gate, tinjauan daripada akhir fase itu sendiri, di mana keputusan dibuat untuk melanjutkan ke fase berikutnya ya. Artinya apakah untuk melanjutkan ke berikutnya perlu ada modifikasi atau perlu mengakhiri program atau proyek untuk ke tahap selanjutnya ya. Kemudian project management process itu adalah serangkaian
kegiatan secara sistematis yang diarahkan untuk menyebabkan hasil akhir di mana satu atau beberapa input akan ditindaklanjuti untuk membuat satu atau beberapa output. Ya, itu adalah penjelasan singkat Project Management Process. Kemudian Project Management Process Group adalah sebuah grouping logik, ya. Jadi pengelompokan secara logik input dari sebuah manajemen proyek, baik itu alat dan teknik atau tools and teknik, ya, juga outputnya. Kemudian kelompok proses manajemen proyek meliputi inisiasi, planning, eksekusi, control and monitoring, dan closing, ya. Jadi kelompok proses manajemen proyek meliputi dari 5 proses grup, yaitu inisiasi, planning, eksekusi, control and monitoring, dan yang terakhir adalah closing, ya. Dan itu disebut dengan Project Management Process Group. Yang terakhir, Project Management Knowledge Area adalah secara singkat bisa kita jelaskan sebagai area manajemen proyek, ya, yang diidentifikasi ditentukan oleh persyaratan knowledge itu sendiri dan dijelaskan atau oleh knowledge requirement dan dijelaskan dalam hal proses, practice, input, output, tools, dan tekniknya dari komponen yang ada. Itu adalah Project Management Knowledge Area. Jadi nanti akan ada pembahasan terkait dengan ITO, ya. Jadi kalau audiens pernah mendengar ITO, ITTO, ya, input, tools, teknik, dan output, itu akan menjelaskan proses dari knowledge area, ya. Oke, kita akan masuk ke pembahasan berikutnya, ya, yaitu terkait dengan beberapa pembahasan yang seperti sudah disampaikan di awal, yaitu adanya project life cycle, project fase, kemudian fase gate, project management process, sampai dengan project knowledge area, ya. Selanjutnya adalah kita akan membahas dari awal, yaitu pembahasan project life cycle, ya. Oke, berikutnya kita masuk ke slide project life cycle, ya. Ini adalah pembahasan terkait dengan project life cycle. Kita bisa lihat di sini, ya. Oke, pembahasan dari project life cycle, ya, kita bisa cermati sama-sama adalah serangkaian fase, ya, serangkaian fase yang dilalui oleh project, ya, dari awal hingga penyelesaiannya, dari awal hingga akhir, ya. Nah, ini menyediakan framework untuk mengelola project itu sendiri, ya. Basic framework atau framework dasar ini berlaku di luar dari pekerjaan proyek tertentu, ya, di luar dari proyek itu sendiri. Fase bisa secara sekuen, bisa secara iteratif, ya, berulang, atau overlapping, jadi beririsan. Semua proyek dapat dipetakan, ya, ke life cycle-nya secara generik. Oke. Kemudian kita membahas dari sisi project fase. Nah, project fase ini adalah kumpulan kegiatan logik yang terkait pada aktivitas proyek itu sendiri, ya. Ya, jadi berpuncak pada penyelesaian dari satu atau lebih hasil, ya. Fase dalam life cycle dapat dijelaskan oleh berbagai atribut. Atribut ini mungkin terukur dan unik untuk fase-fase tertentu. Ya, kalau kita perhatikan di gambar slide yang ada, di sini ada fase pertama, yaitu project conception dan initiation. Itu adalah fase pertama, itu menghasilkan produk atau menghasilkan sebuah
bentuk project charter ataupun disebut dengan juga project initiation, ya. Itu fase pertama. Ini adalah contoh-contoh fase yang terjadi pada project. Ada lagi fase yang kedua, project definition and planning. Kemudian fase ketiga, project launch or execution. Yang project fase keempat itu bisa dalam bentuk performance and control. Fase kelima bisa jadi berbentuk project close, ya. Jadi di sini kumpulan-kumpulan kegiatan yang secara logik terkait pada aktivitas project yang berpuncak yang berakhir pada penyelesaian satu atau lebih dari hasil itu sendiri, ya. Jadi di sini kita bisa lihat setiap fase ada produk yang dihasilkan. Ini bisa digunakan sebagai bentuk milestone bahwa pada fase pertama apa yang dihasilkan, fase kedua apa yang harus diselesaikan, dan seterusnya, ya. Itu adalah pembahasan project fase. Kemudian fase gate. Fase gate seperti yang kita bahas di awal sebagai bentuk penjelasan singkat. Fase gate di sini adalah gerbang dari fase, ya, diadakan pada akhir fase. Jadi di akhir fase itu ada bentuk gerbang, ya, kinerja dan kemajuan dari project dibandingkan pada sebuah project, ya. Dokumentasi yang dapat dikondisikan adalah bentuknya bisa bentuk project business case, bisa bentuk project charter, project management plan, dan bisa juga benefit management plan. Ini adalah dokumentasi, ya, dokumentasi yang dikondisikan ke dalam sebuah fase gate, ya. Jadi artinya pada saat fase itu berakhir ada sebuah gerbang yang menghasilkan kondisi dokumentasi yang sudah disebutkan sesuai pada slide tersebut, ya. Berikutnya adalah project management process, ya. Proses manajemen project secara logik terkait dengan output yang dihasilkan, ya, terkait dengan output yang dihasilkan. Proses mungkin berisi overlapping dari sebuah kegiatan, yang overlapping yang merupakan dari aktivitas yang terjadi di seluruh project. Output dari satu proses umumnya menghasilkan input untuk proses berikutnya, ya, atau sebuah bentuk deliverable dari project atau fase project itu sendiri, ya. Jadi kita bisa lihat gambarnya pada slide. Jadi ada input, tools and technique, dan output yang sering disebut dengan ITO, ya. Jadi ada proses input yang masuk ke dalam sebuah proses, ya. Ada bentuk input yang masuk ke dalam sebuah proses, dan kemudian dengan adanya tool dan teknik yang ada, ya, dengan tools dan teknik yang ada akan menghasilkan output. Nah, itu adalah project management process. Berikutnya adalah project management process group. Nah, project management process group adalah kelompok logik proses manajemen project, ya. Kelompok logik proses manajemen project untuk mencapai tujuan project tertentu, ya. Grup proses independen dari fase project, ya. Perlu diperhatikan bahwa grup proses independen dari fase project. Proses manajemen project dikelompokkan ke dalam 5 grup besar proses, ya. 5 grup proses manajemen proyek berikut disebut dengan 5 proses grup. Nanti audiens akan berlanjut dengan istilah 5 proses grup ini ke dalam pembahasan proses atau aktivitas, ya. Untuk slide yang ada sekarang itu menunjukkan atau menampilkan gambar dari 5 proses grup itu sendiri, yaitu project initiation, project planning, project execute, dan project management control, ya, dan project closure, ya. Jadi ada 5
proses grup yang perlu dipahami, dan itu akan selalu dibahas dalam materi berikutnya, yaitu 5 proses grup ini terdiri dari project initiation, kemudian project planning, project execute, project monitoring and control, dan project closing ya. Jadi saya akan ulang-ulang terus meskipun sampai pada fase atau pada pembahasan materi yang berikutnya. Jadi ada 5 proses grup, yaitu project inisiasi, project planning, project execute ya, project execute, kemudian project monitoring and control, dan yang terakhir adalah project closure. Itu adalah 5 proses grup atau project management process group. Nah, project management process group ini penjelasannya adalah sebagai berikut ya. Initiating process group adalah proses tersebut dilakukan untuk menentukan proyek baru atau fase baru dari proyek yang ada dengan mendapatkan otorisasi untuk memulai proyek atau fase ya. Jadi di inisiasi ini itu adalah tahapan awal untuk menentukan proyek baru atau fase baru. Kemudian yang kedua adalah planning process group. Planning process group ini yaitu proses yang diperlukan untuk membangun ruang lingkup proyek, memperbaiki tujuan, dan menentukan jalannya tindakan yang diperlukan untuk mencapai tujuan yang akan dicapai ya. Untuk mendapatkan tujuan yang akan dicapai, itu adalah planning process group. Jadi poinnya adalah membangun ruang lingkup scope dari proyek ya, kemudian memperbaiki tujuan, menentukan jalannya tindakan yang diperlukan. Jadi ini adalah proses-proses planning yang akan dikerjakan. Kemudian executing process group adalah proses tersebut dilakukan untuk menyelesaikan ya. Jadi proyek tersebut dieksekusi. Semua fase perencanaan, semua fase atau tahapan planning itu setelah selesai maka akan dieksekusi ya. Nah, ini menyelesaikan dalam hal yang bisa didefinisikan dalam rencana manajemen proyek untuk memenuhi project requirement atau persyaratan dari proyek itu. Kemudian yang keempat adalah monitoring and controlling process group ya. Proses-proses tersebut diperlukan untuk melacak, meninjau, dan mengatur kemajuan dan kinerja dari proyek ya, untuk tracing, untuk reviewing, dan kontrol progres dari proyek, mengidentifikasi area di mana terjadinya perubahan-perubahan ya. Kalau ada change control atau change request ya, itu akan dilakukan di fase atau di tahapan monitoring dan kontrol proses group. Yang terakhir dalam project management process group itu ada closing process group ya. Closing process group ini ya, proses tersebut dilakukan untuk secara resmi menyelesaikan atau menutup proyek, fase, dan kontraknya ya. Itu adalah pembahasan dari proses manajemen proyek ya, yang bisa kita sebutkan, yang sering kita sebutkan adalah 5 proses group. Oke ya, sampai sini kita sudah membahas beberapa hal, yaitu project life cycle, project fase ya, kemudian proses grid, dan selanjutnya project management proses ya. Nah, nanti kita akan masuk lagi ke beberapa pembahasan berikutnya. Oke, kita akan lihat di sini.
ya. Berikutnya adalah Project Management Knowledge Area atau sering disebut dengan KA, Knowledge Area. Ya, di sini adalah pembahasan selain grup proses juga dikategorikan oleh knowledge area. Ya, knowledge area atau Project Management Knowledge Area adalah area manajemen proyek yang diidentifikasi yang ditentukan oleh persyaratan atau requirement dari knowledge-nya itu sendiri, ya, dan dijelaskan dalam hal prosesnya, kemudian praktisnya atau praktek, input, output, tools and tekniknya dari komponen-komponen yang ada. Nah, meskipun knowledge area saling terkait, mereka didefinisikan secara terpisah dari perspektif manajemen proyek, ya. Jadi meskipun saling terkait, tetap akan menjadi satu kesatuan, ya, yang akan dibahas secara terpisah dari perspektif manajemen proyek. 10 knowledge area yang diidentifikasi dalam panduan ini digunakan dalam sebagian besar proyek di sebagian besar waktu, ya. 10 knowledge area yang dijelaskan dalam panduan ini adalah sebagai berikut. Kita bisa lihat pada slide ini, ya, ada integration, ya, ada project integration management, kemudian ada project scope management, project time management, project cost management, project quality management. Itu adalah 5. Yang 5 berikutnya adalah project HR management, project communication management, project procurement management, dan yang ke-9 project risk management. Yang terakhir adalah project stakeholder management, ya. Jadi ada 10 project management knowledge area. Nah, ini terkadang kita membahas 10 project management knowledge area secara mudah. Kita membahasnya adalah menjadi kaitan-kaitan yang bersifat naratif, ya, untuk memudahkan dalam menghafal. Jadi kalau saya secara pribadi, saya akan menggambarkan istilah ini menjadi berikut. Jadi ada di awal adalah project integration management, ya, integrasi, mengintegrasikan 9 knowledge area yang lainnya. Oke. Nah, kemudian ada knowledge area yang berikutnya, yaitu scope, time, cost, dan quality, di mana 4 tersebut merupakan project constraint, ya. Jadi kalau kita masih ingat materi sebelumnya, yaitu terkait dengan project constraint, ada 4 project constraint, yaitu scope, time, cost, dan quality, ya. Maka kalau kita gabungkan menjadi 5 knowledge area pertama adalah integration, mengintegrasikan 9 knowledge area lainnya, yang kemudian ada 4 project constraint, yaitu scope, time, cost, dan quality. Maka sudah ada 5 project management knowledge area yang sudah kita hafal. Kemudian yang selanjutnya, yang 5 knowledge area berikutnya adalah adanya SR, sumber daya atau resources, ya, yang ada pada semua project, ya. Adanya SR yang saling berkomunikasi, ya, kemudian diperoleh melalui proses rekrutmen di dalam procurement, dan setiap project ada risk atau resiko yang harus dilaporkan ke stakeholder, ya. Itu tadi adalah urutan-urutan dalam project management knowledge area sebanyak 10 yang bisa kita hafal dengan mudah secara naratif. Adalah ada integrasi, mengintegrasikan 9 knowledge area lainnya.
dan ada 4 scope: time, project, cost, quality yang merupakan project constraint. Kemudian di mana project selalu ada sumber daya manusia atau SR yang saling berkomunikasi dan diperoleh melalui proses procurement, dengan ada risiko dalam semua project yang harus dilaporkan pada stakeholder. Oke, nah itu adalah 10 project management knowledge area. Kemudian project dengan project life cycle, ya, itu ada beberapa project life cycle, terutama dalam pengembangan sistem atau SDLC, ya, antara lain predictive project life cycle, ya, ada scope, time atau schedule dan cost, ditentukan pada fase awal siklus hidup dari project tersebut, ditentukan pada fase awal dari life cycle. Setiap perubahan pada cakupan dikelola dengan hati-hati, ya. Setiap perubahan pada scope, pada ruang lingkup harus dikelola dengan hati-hati. Predictive project life cycle ini sering disebut sebagai waterfall life cycle, ya. Jadi kalau mungkin audiens sudah pernah mendengar dengan istilahnya predictive project life cycle, itu sering dikenal sebagai waterfall life cycle atau traditional project management. Kemudian ada lagi iteration project life cycle, ya. Scope umumnya ditentukan pada awal siklus, ya, tetapi perkiraan, schedule dan cost secara rutin dimodifikasi sebagai pemahaman tim project tentang produk bakal meningkat. Iterasi mengembangkan produk melalui serangkaian siklus secara berulang, sementara kenaikan berturut-turut menambah menjadi fungsionalitas produk, ya. Itu adalah iterasi atau iteration project life cycle. Selanjutnya ada juga project life cycle incremental atau sering disebut dengan incremental project life cycle. Deliverable diproduksi melalui serangkaian iterasi yang berturut-turut menambahkan fungsionalitas dalam jangka waktu yang telah ditentukan, ya. Deliverable berisi kemampuan yang diperlukan dan cukup untuk dianggap lengkap hanya setelah iterasi akhir, ya. Yang terakhir adalah project life cycle adaptive, ya. Adaptive project life cycle atau sekarang sering kita dengar dengan istilah agile. Iteration atau incremental, cakupan rinci didefinisikan dan disetujui sebelum dimulainya iterasi. Adaptive project life cycle juga disebut sebagai agile atau change driven life cycle. Hybrid project life cycle adalah kombinasi dari predictive project life cycle dan adaptive project life cycle, ya. Jadi gambaran yang mudah adalah bahwa waterfall dan agile apabila dikombinasikan ke dalam sebuah life cycle, maka dia akan disebut sebagai hybrid project life cycle. Unsur-unsur project yang terkenal atau memiliki persyaratan tetap mengikuti siklus hidup pengembangan prediktif, dan unsur-unsur yang masih berkembang akan mengikuti siklus hidup pengembangan secara adaptif, ya. Oke, jadi kalau hybrid project life cycle, dia akan menggabungkan unsur project secara prediktif dengan pengembangan adaptif. Nah, seperti yang sudah saya sampaikan di awal, setiap akhir dari fase pembahasan ada satu slide yang berisi cari tahu lebih jauh. Ini adalah salah satu bentuk tugas, ya. Slide tugas ini bisa dikerjakan kelompok ataupun individu, ya, dimana untuk mencari tahu lebih jauh sesuai dengan yang ada di slide tersebut. Dalam hal ini
Kalian diminta, ya, audiens diminta atau silahkan untuk mencari tahu lebih jauh terkait dengan 6 komponen utama pada project management. Kemudian yang berikutnya, berikan contoh lain IT Project Life Cycle, yaitu SDLC, selain yang sudah disebutkan sebelumnya. Oke, kita masuk pada pembahasan berikutnya, yaitu pembahasan kedua, Project Life Cycle. Ya, jadi di sini kita bisa lihat, ya, ada pembahasan Product Life Cycle. Life Cycle adalah suatu gambaran tentang siklus sebuah konsep, ya. Sedangkan kalau Product Life Cycle berarti pembahasan terkait konsep produk, ya, pembahasan tentang siklus dari sebuah produk, ya, produk baru sampai dengan penghentian atau penarikannya. Kemudian sebuah produk bisa menghasilkan proyek turunan dari sebuah proyek, ya. Misalnya pada awalnya hanya ada satu proyek, namun seiring perkembangannya mungkin diperlukan lagi proyek-proyek yang lain. Oke, ini adalah product life cycle, ya, dari reuse, recycle, disposal, kemudian didesain dengan material acquisition, kemudian ada material processing, masuk ke manufacturing dan di packaging, kemudian masuk ke pendistribusian dan digunakan. Ini adalah siklus hidup dari produk atau product life cycle. Selanjutnya kita akan membahas adalah project life cycle. Tadi product life cycle, sekarang adalah project life cycle. Sebuah siklus tahapan-tahapan dalam sebuah proyek dimulai dari inisiasi sampai penutupannya, dari inisiasi sampai closing. Project life cycle meliputi starting the project, ya, startnya sebuah project, awal sebuah project, kemudian bagaimana mengorganizing dan preparingnya, organizing and preparingnya, ya. Selanjutnya adalah carrying out the work, dan yang terakhir closing the project, ya. Dari project life cycle dimulai dari starting the project dan diakhiri ke dalam closing the project. Tidak ada hubungannya atau tidak berhubungan dengan product life cycle. Sebuah project bisa mempunyai lebih dari satu project life cycle. Diperlukan sejumlah biaya dan usaha untuk menyelesaikannya. Ya, itu adalah project life cycle. Yang berikutnya, product versus project life cycle. Bila pada project life cycle adalah sebuah logical sequence, ya, urutan logik dari aktivitas yang diperlukan untuk mencapai tujuan dan sasaran proyek, setiap proyek akan melalui tahapan siklus tersebut selama prosesnya mulai dari awal sampai dengan akhir. Sedangkan product life cycle itu terdiri dari 5 tahapan besar, yaitu product development, product introduction, product growth, product maturity, dan product decline. Sebuah produk akan dihentikan dan ditarik dari pasar ketika dianggap usang dan sudah tidak up to date lagi. Ya, itu adalah product life cycle. Kemudian project life cycle mempunyai karakteristik bisa terjadi overlap di antara tahapan-tahapan pada sebuah proyek. Satu tahapan proyek biasanya tidak lebih dari 6 bulan. Biasanya tahapan-tahapan di dalam proyek bisa terjadi berulang-ulang dan tahapan-tahapan tidak selalu berurutan. Sedangkan product life cycle punya karakteristik tidak terjadi overlap pada tahapannya. Satu tahapan bisa terjadi bertahun-tahun lamanya. Setiap tahapan hanya akan terjadi satu kali. Tahapan-tahapan terjadi secara berurutan. Ya, itu adalah perbedaan antara
product versus project life cycle. Cari tahu lebih jauh bedanya antara product life cycle dengan project life cycle. Kemudian sebutkan 47 proses knowledge area versus project management life cycle pada PMBOK 5 dan 49 proses knowledge area versus project management life cycle pada PMBOK 6. Oke, kita masuk ke pembahasan yang ketiga, ya, yaitu project management life cycle. Ya. Sini bisa kita lihat apa sih atau apa itu project management, ya. Project life cycle versus project management life cycle. Project life cycle meliputi semua hal yang diperlukan untuk menyelesaikan proyek, ya. Aktivitas yang terlibat di dalam sebuah proyek sangat bervarian sesuai dengan jenis proyek tersebut, ya. Sini kita bisa lihat, ya, ada pembahasan konsep, studi kelayakan, ya, kemudian ini adalah terkait dengan PLC atau project life cycle-nya dari construction. Kemudian dari sisi studi kelayakan atau FS itu kita bisa ambil go or no go, kemudian lanjut ke planning dan pengembangan, perencanaan dan pengembangan, ya, atau planning and development. Kemudian di situ ada value engineering dan lanjut ke pengadaan dan seterusnya. Ini adalah contoh project life cycle untuk konstruksi, ya. Ini adalah contoh project life cycle untuk konstruksi. Kalau untuk di IT sendiri ada juga project life cycle yang sering dikenal atau sering disebut dengan software development life cycle atau disingkat menjadi SDLC, ya. Model-model SDLC yang ada itu ada beberapa contoh di sini adalah waterfall model, incremental model, spiral model, prototype model, agile model, dan rapid application. Nah, ini adalah contoh-contoh, ya, sebagian SDLC model. Kemudian project life cycle, ya, itu contoh lainnya seperti yang ada di slide. Ini adalah tampilan dari Oracle Implementation Life Cycle Management sebagai contoh dari project life cycle, ya. Ini adalah contoh project governance, ya, tata kelola sebuah project adalah project plan dan initiation yang terdiri dari produknya project plan, project initiation, business process dan requirement analysis, system solution design, build, deploy, and unit test, kemudian user acceptance testing atau UAT, ya, dan terakhir adalah production, adalah go live. Oke, nah ini adalah beberapa contoh dari project life cycle. Sedangkan contoh pada IT project itu ada beberapa pembahasan. Kalau di infrastruktur terkait dengan install, upgrade server, install workstation, cablingnya, LAN dan WAN, dan berbagai contoh lainnya untuk IT project di infrastruktur. Kalau software bisa bentuk projectnya install package, customize package, develop software atau turnkey, web based dan lainnya. Dan yang terakhir contohnya untuk IT project di data, bisa migration, capturing, digitizing, mining, dan lain sebagainya. Ini adalah contoh-contoh pada IT project, ya. Nah, sedangkan untuk project tersebut ada beberapa contoh project life cycle-nya. Tadi untuk di infrastruktur ada life cycle-nya sebagai berikut: requirement, specification design, procurement, installation, testing atau bisa jadi dalam bentuk OAT,
operation acceptance test, kemudian ada stress test dan commissioning, yang terakhir adalah handover. Itu adalah contoh life cycle pada infrastruktur project. Berikutnya adalah software package implementation. Life cycle-nya bisa dalam bentuk requirement, procurement, gap analysis, customization, installation, testing, bisa dalam bentuk SIT, UAT, stress test, dan terakhir adalah go live. Dan berikutnya contoh software development life cycle ya adalah bisa jadi tahapannya adalah requirement, analysis, specification, design, development, unit test, installation, testing yaitu dalam bentuk SIT, UAT, stress test, dan yang terakhir adalah go live ya. Nah, ini adalah beberapa contoh project life cycle, bisa dalam bentuk infrastruktur project, software package implementation, dan contoh lainnya di SDLC. Kita kembali ke project management life cycle. Kalau tadi kita membahas project life cycle, maka sekarang kita lanjutkan membahas project management life cycle. Bedanya ada pada kata-kata manajemen ya. Project life cycle dengan project management life cycle. Nah, siklus alur project ini menggambarkan hal yang dibutuhkan untuk memanage atau mengelola project ya. Dalam hal ini project management life cycle yaitu proses group. Tadi ada 5 proses group yang sudah kita kenal, yaitu initiating, planning, executing, control and monitoring, dan yang terakhir adalah closing. Ya, catatan, proses di dalam masing-masing grup tidak harus berurutan dan sering terjadi overlap selama berlangsungnya project. Ya, untuk proyek berskala besar, siklus proyek ini akan bisa terjadi berulang-ulang. Ya. Berikutnya adalah pembahasan project management life cycle. Seperti pada gambar-gambar yang sudah disampaikan di slide-slide awal, ya, ini adalah contoh dari project management life cycle ya. Jadi tahapan project management life cycle tadi ada 5 proses group, yaitu inisiasi, planning, eksekusi, kemudian control and monitoring, dan atau monitoring and control, dan yang terakhir adalah closure. Nah, dari masing-masing life cycle tersebut, dari masing-masing tahapan tersebut, maka deliverable-nya bisa kita sebutkan di sini. Untuk initiation project, deliverable-nya adalah project charter, project manager, dan list dari stakeholder atau daftar stakeholder. Kemudian untuk yang project planning sendiri, itu deliverable-nya adalah integrated project plan ya, project plan yang terintegrasi, yaitu scope, time, cost, budget, quality, kemudian risk, SA, communication, procurement, dan yang berikutnya adalah project delivery strategy. Untuk project execution ya, itu adalah pembahasan dari project team, project deliverable, QA, result, dan acceptance dokumen. Untuk yang berikutnya terkait dengan monitoring and control, itu deliverable-nya adalah project status report, progress meeting minutes, change request and log, dan issue report and logs. Ya, itu adalah monitoring and control deliverable-nya project status report, progress meeting minutes, change requests and logs, dan yang terakhir adalah issue reports and log. Nah, berikutnya yang terakhir untuk project closing, itu deliverable-nya adalah project completion report, reuse material identify, post implementation review schedule, project file archive ya, project file archive, dan assembler ya. Jadi dari masing-masing
tahapan atau fase pada project management life cycle itu memiliki deliverable yang sudah disampaikan seperti pada slide yang ada di layar. Di sini selanjutnya adalah cari tahu lebih jauh ya terkait dengan apa bedanya project life cycle dengan project management life cycle. Sebutkan project management life cycle dan perbedaan apa saja ya. Kalau tadi dicari tahu lebih jauh, diminta untuk mencari tahu lebih jauh apa saja yang ada pada 47 proses PMBOK 5 dan 49 proses PMBOK 6. Tapi untuk cari tahu lebih jauh di sini diminta adalah apa perbedaan dari yang 47 dengan yang 49. Ya, terima kasih dari saya untuk pembahasan komponen utama pada PMBOK ya. Ini adalah pertemuan yang ketiga dan materi 3A. Nanti selanjutnya kita akan pembahasan berikutnya pada pertemuan keempat. Kita pembahasan selanjutnya yaitu materi-materi terkait pembahasan project management. Ya, dari saya demikian dulu. Terima kasih banyak atas waktu yang audiens sempatkan untuk menyaksikan dari awal hingga akhir materi yang 3 ini terkait dengan komponen utama PMBOK. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Sampai jumpa, sampai bertemu lagi di Project Management Channel.